saya Isnaini Nabila dari Prodi Manajemen Pagi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman saya mengenai mata kuliah Manajemen Strategik, khususnya yaitu dari buku Agility and Knowledge Management yang ditulis oleh Ibu Eva Fauziana SPD MSI dan Dr. Haji Zainuddin SAG MPD. Langsung saja, yang pertama yaitu ada Human as Capital dalam era Knowledge Economy. Apa sih pengertian Human Capital itu? Human Capital mengacu pada seluruh sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan secara utuh untuk eksistensi suatu organisasi. Nah, sumber daya ini antara lain dapat diberdayakan secara fisik, knowledge atau ilmu pengetahuan, sosial, bahkan reputasi organisasi itu sendiri. Nah, dahulu kala saat era industri berkembang, sumber daya manusia ini menjadi salah satu kekuatan atau sumber daya manusia ini loh yang dinilai untuk ketahanan fisik manusia, dan sumber daya ini juga yang menjadi seberapa mampu sih organisasi tersebut memanfaatkan fisik manusia, dan sumber daya ini juga yang menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah organisasi. Lanjut, pada era industri seperti sekarang dapat disebut juga industri 4.0. Akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu 5.0, 6.0 atau seterusnya. Nah, saat ini telah digantikan oleh yang namanya era knowledge economy. Hal tersebut dikemukakan oleh Drucker pada tahun 1999 dalam Van Deventer 2002. Dalam era knowledge economy, terjadi arus ketersediaan informasi yang menjadi jauh melebihi yang dibutuhkan tiap individu. Nah, jadi perkembangan sistem informasi pada saat ini, teknologi pada saat ini membuat kita sebagai manusia atau sebagai pemakainya harus lebih jeli lagi, harus lebih memilih lagi dalam memakai teknologi, dalam harus pandai memilih yang mana yang bermanfaat dan yang mana yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, para profesional seperti manajer, seperti knowledge worker seperti kita harus mampu menyaring informasi, mengolahnya atau membaginya. Hal tersebut termasuk dalam tacit knowledge adalah ilmu yang dimiliki seorang selama bertahun-tahun lewat pengalaman kerja, pendidikan, serta apa yang dia baca dan ia pelajari. Selanjutnya ada explicit knowledge, yaitu ilmu yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan, video, standar operasional sehingga mudah dipelajari orang lain. Knowledge worker ini juga diharapkan mampu mengasah keterampilan inovasi kita, mampu mensinergikan pengetahuan, wisdom dari seluruh anggota tim yang dipimpinnya. Jadi semuanya itu harus, knowledge worker itu harus inovasinya harus ada. Apa tujuannya? Yaitu kembali lagi, apa sih kalau yang gak kita butuhin? Ya profit, untuk mendapatkan profit yang pertama. Okay. Nah, organisasi atau perusahaan juga sebaiknya harus mengembangkan social skills, reputasi, relasi para individu dalam organisasi. Nah, sehingga reputasi perusahaan pun akan ikut berkembang. Ada dua kecenderungan utama yang mempengaruhi perkembangan knowledge economy, yaitu ada dua nih harus diingat, yaitu ada globalisasi, yang kedua ada teknologi. Berikut adalah rangkuman pemikiran dari Van Deventer yang mengidentifikasi perubahan pada era knowledge economy. Ternyata ada juga nih perubahan-perubahan yang terjadi semenjak adanya
knowledge economy. Yang pertama yaitu pentingnya keseimbangan hukum ekonomi digantikan oleh aspek knowledge dan informasi yang saat ini menjadi aset terpenting. Terminologi bekerja sudah digantikan menjadi lifelong learning atau proses belajar berkelanjutan. Dan selanjutnya pemahaman dan implementasi akan pentingnya sikap, peran, tanggung jawab, serta jenjang karir berubah. Lalu konsep organisasi juga berubah, konsep produk berubah, dan konsep layanan produk menjadi lebih berkembang. Selain itu, Van Deventer juga di sini menyebutkan bahwa kecenderungan perubahan dalam dunia bisnis itu antara lain ada kecepatan perubahan berakselerasi dengan cepat, dunia bisnis menjadi arena kompetisi dan kompetisi yang sangat global. Di sini saya akan menjelaskan apa itu key success factor. Jadi key success factor ini adalah faktor penentu utama yang menentukan keberhasilan atau peningkatan produktivitas dari staf perusahaan, antara lain sebagai berikut. Key success factor ada 6. Yang pertama yaitu rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Yaitu sistem perekrutan yang mampu menjaring staf-staf yang memiliki kompetensi yang tinggi. Yang kedua ada support system, menciptakan lingkungan mengkolaborasikan seluruh kompetensi knowledge yang ada. Yang ketiga ada struktur organisasi yang vertikal sehingga jelas peran organisasi, tanggung jawab tiap individu. Yang keempat ada investasi, yaitu besar-besaran dalam bidang teknologi. Yang terakhir yaitu ada komputerisasi, yaitu komputerisasi di segala bidang serta pemanfaatan data statistik untuk pengambil keputusan. Nah, jadi keenam key success factor ini sangat mempengaruhi. Nah, menurut penelitian Sveiby pada tahun 2002 yang telah menggunakan sistem key success factor ini menunjukkan hasil positif nih dari penelitian tersebut, adanya yaitu rendahnya turnover atau keluar masuk karyawan, yang artinya kepuasan kerja itu lebih meningkat dan para knowledge worker pun bisa fokus menampilkan kinerja terbaik mereka. Nah, dari selanjutnya yaitu ada human capital red lines, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kesiapan sumber daya manusia. Jadi sebelum kita memulai organisasi, memulai membuka bisnis, harus mempersiapkan dulu secara matang sumber daya manusia yang ada. Jadi tidak sembarangan. Setiap lini dalam organisasi merupakan poin penting bagi kelancaran jalannya kegiatan operasional dan bisnis perusahaan. Nah, lalu kenapa ini sangat penting? Karena setiap lini dan fungsi dalam organisasi memerlukan human capital red lines yang tinggi dari masing-masing agile knowledge worker di tiap divisi. Jadi di tiap divisinya itu berbeda-beda. Ketersediaan human capital red lines yang tinggi juga sejalan dengan general strategic objective perusahaan yang akan dicapai, antara lain berkomitmen untuk menjadi partner bisnis terbaik seluruh pemangku kepentingan dengan cara mengimplementasikan seluruh nilai luhur organisasi di setiap aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Organisasi juga diharapkan mampu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja dapat memberikan inspirasi, menebarkan energi positif untuk mendukungnya tercipta lingkungan kerja yang positif dan proaktif. Jadi di sini kita sebagai karyawan maupun organisasi harus saling bekerja sama agar menciptakan lingkungan kerja yang positif dan proaktif, sehingga setelah terciptanya lingkungan tersebut akan lebih berinovasi dan tentunya akan lebih memberikan profit yang lebih. Nah, dari analisis permasalahan tersebut tercantum
beberapa permasalahan secara alternatif solusi pada gambar berikut. Nanti yang pertama yaitu ada current situation. Current situation itu kondisi saat ini, yaitu apa yang kebutuhan program pengembangan yang spesifik, kebutuhan peningkatan keterampilan layanan pelanggan, apa nih yang harus ditingkatkan kepada layanan pelanggan, harus selalu diperhatikan. Peningkatan kebutuhan kemampuan komunikasi, bagaimana komunikasi dapat terjalin dengan baik. Ada juga intended situation, yaitu implementasi IDP, peningkatan kompetensi di seluruh area. Jadi peningkatan intended situation itu kayak situasi yang dibutuhkan saat ini juga. Peningkatan kompetensi di seluruh area, jadi yang ditingkatkan tuh nggak hanya satu divisi, misalkan harus semua area rata gitu harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas kepemimpinan, ini leadership adalah salah satu kunci yang paling penting untuk keberhasilan sebuah organisasi. Lalu apa alternatif solusinya? Yang itu yang pertama ada mengembangkan PMS atau Performance Management System. Jadi performance manajemennya itu harus ditingkatkan nih. Jadi yang telah lalu harus lebih dievaluasi, apa yang kurang harus lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua ada mengembangkan kompetensi inti dan kurikulum inti. Mengembangkan kompetensi inti itu kayak lebih menggali kemampuan kita, skill apa yang kita punya tuh harus lebih dikembangkan. Dan yang terakhir ada mengembangkan budaya sharing, budaya antar budaya antar karyawan ataupun yang lainnya, harus lebih banyak sharing tentang budaya. Ada juga beberapa langkah yang harus disinergikan di tingkat organisasi, di tingkat divisi dan tingkat individu. Seperti di tingkat organisasi harus mengembangkan kriteria dan karakteristik agile know worker, berikut kompetensi inti dan kurikulum inti yang sesuai. Kalau di tingkat divisinya yaitu mensosialisasikan kriteria dan karakteristik agile knowledge worker, berikut kompetensi inti dan kurikulum inti di setiap lini departemen yang ada. Kalau di tingkat individunya contohnya yaitu menyusun dan menampilkan kinerja berdasarkan kriteria dan karakteristik agile knowledge worker sesuai dengan kompetensi inti dan kurikulum inti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, karena saya pun masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.